Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa 'amalan taqabbalan. Bapak Ibu berjamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dengan Allah untuk bersama-sama menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya terima mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menjadi yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dalam keluarga rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, dulu era tahun 70-an sampai dengan tahun 90 awal ada stasiun radio Republik Indonesia menyiarkan siaran pedesaan. Ya, yang generasi-generasi tua sudah paham dengan itu. Ada siaran pedesaan. Nah, di acara itu diawali dengan sebuah syair yang dibaca. Murah sandang pangan, terus seger warasan. Murah sandang pangan. Kehidupan manusia itu kalau menurut WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, itu ada 5 kebutuhan primer. Kalau murah sandang pangan, nah itu kira-kira yang penting itu pangannya dulu atau sandangnya dulu? Wetenge wareg tapi udah, atau pakaiannya najis gagah tapi petene luwih. Itu kebutuhan primer. Nah sekarang WHO, lembaga dunia yang mengenai tentang kesehatan, itu ada 5 hal kebutuhan primer manusia. Pertama sandang, yang kedua pangan, yang ketiga papan. Wetenge wareg, pakaiannya apik, bambu. Setelah punya papan, kebutuhan primer. Yang ketiga, yang keempat sekarang kesehatan, ya kesehatan. Yang kelima adalah pendidikan. Itu kebutuhan primer. Pagi ini yang akan kita bahas adalah tentang papan, tempat tinggal. Betapa pentingnya tempat tinggal di dalam Islam. Sampai Allah Subhanahu wa taala menempatkan pujian terhadap tempat tinggal. Dan saya ingatkan Pak ya, betul-betul saya ingatkan. Berhati-hatilah dengan tempat tinggal yang kita miliki. Jangan sampai nantinya ada orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh Surabaya,
rusak busuk mlebu metu di tempat kita tinggal. Karena apa? Satu, kepribadian seseorang bisa terlihat dari tempat ia tinggal. Ini kepribadian. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan ada hadis Sahih Muslim menyebutkan begini, "Lau a'lamu annaka tantadhiruni la ta'antu bihi fi 'aini." Oleh Rasulullah SAW, "Innama ju'ila al-ithmu min ajlil basar." Kalau aku tahu engkau mengintip rumahku, akan kutusuk matamu. Coba. Karena apa? Tempat tinggal itu sangat privat. Menyimpan sekian rahasia pribadi kita dalam rumah itu. Itu adalah kepribadian seseorang bisa dilihat dari tempat di mana ia tinggal. Melebu omah tertata rapi, rapi bunganya, vas bunganya, ornamen-ornamen tertata rapi, itu mencerminkan penghuni rumah pikirannya juga tertata rapi. Melebu omah mosak masih apa sih nggak ngomong, bantal, kuning, kasur, kotor, siji mosak masih. Itu pikiran orang yang menempati tempat itu juga pikiran mosak masih terlihat. Oleh karena itu Rasulullah, sekiranya aku tahu kamu mengintip rumahku, akan kutusuk mata. Itu artinya apa? Mengintip rumah orang itu haram, tidak boleh. Ya, hati-hati. Padahal sekarang ini Pak, subhanallah, orang bertamu begitu pencet tombol, orang siapa? Tombol pencet lagi, tidak sama. Atau yang ada belnya, tok 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 tok, orang Jawa. Itu titip, nah diwong. Ngintip rumah orang. Rasul mengatakan, sekiranya aku tahu kamu mengintip rumahmu, akan kutusuk matamu. Jadi mengintip rumah orang adalah haram. Ini hukum asal. Kita ini, ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang bertempat tinggal dalam syariat. Tapi sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan kehormatan rumah dengan firman-Nya yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waqtul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun." Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya dan bertakwa kepada Allah agar kamu menjadi hamba yang beruntung. Sebelum kita memahami ayat ini, coba dengan lihat redaksi ayat ini. Redaksinya ya. Masuklah rumah-rumah itu dari pintunya dan bertakwalah kepada Allah. Coba masuk rumah dikaitkan dengan perintah bertakwa. Itu artinya apa? Masuk ke rumah itu hendaknya membawa nilai kebaikan. Oleh karena itu nanti kita lihatnya, Allah telah menempatkan kehormatan rumah siapapun. Jangan menghina rumah orang. Sebab rumah itu tempat tinggal itu telah ditempatkan oleh Allah kehormatan segala, supaya manusia satu sama lain saling menghormati berbaik. Supaya dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya. Maksudnya apa? Jangan masuk rumah orang itu mesti
mempunyai izin. Rumah itu ada tuannya, dan tuan rumah itu laki-laki. Pemimpin rumah tangga itu laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap rumah tangga itu adalah laki. Nanti kalau sebentar dengan bertamu pada rumah orang lain, bertamu pada orang lain, kok tuan rumahnya dalam hal ini bapaknya kok tidak ada, dengan ketok itu, assalamualaikum, ternyata ada jawabannya, waalaikumsalam, perempuan. Terus ibu dari tuan rumah ini, ya, ibu rumah ini hanya mengintip melalui selambu, korden, ya. Terus bilang, bapak nggak ada pak, nanti kesini lagi aja ya jam 12. Jenengan terima kalimat itu. Jangan kemudian kita menilai, sombong ya. Aku bertamu orang di toko-toko, disaupi aja ke pojok rumah. Kok mau balik mana? Itu bukan kesombongan pak, itu menjaga fitnah. Janganlah orang perempuan itu menerima tamu laki-laki sementara suaminya tidak ada di rumah. Itu etika dalam Islam. Menjauhkan pengikutnya, menjauhkan umatnya dari fitnah. Oleh karena itu masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya melalui izin dari tuan rumah dan bertakwa. Masuk rumah dikaitkan dengan perintah bertakwa. Itu artinya masuk rumah harus menebar kebaikan dan menjauhi fitnah. Kita lanjut ya. Tidak bermegah-megahan dalam membangun rumah. Pak jenengan nate piring istilah kandang bubrah. Pernah? Kandang bubrah. Opor. Kandang bubrah. Itu ada semacam keyakinan. Ini bagi mereka yang tahu. Atau dalam etnis Cina itu ada Hongsung. Ya, Hongsung. Kusen yang masih bagus ganti ya, cat yang masih cemerlang warnanya ganti, pagar rumah yang masih kokoh ganti baru dengan alasan ngikuti tren. Enggak semua itu sing seneng Madura. Iku sing seneng kok nyuruh jauh ya, tak semua sebab masuk produk itu ya. Bagus sekali ya. Hal seperti ini sebetulnya dalam Islam terlarang. Ini terlepas dari keyakinan ya. Terlepas dari keyakinan ini terlarang. Kenapa? Ya bermegah-megahan dalam membangun rumah. Jangan bisa melihat Pak, dalam suatu kampung, dalam suatu perumahan, masyarakatnya ini bagaimana tentang rumahnya. Lihat tolok ukurnya adalah masjid. Kalau masjidnya bagus, rumah-rumah di sekitar juga bagus, tidak apa-apa. Ada tawaran, ada keseimbangan. Ya. Yang parah itu adalah perumahan itu, rumahnya bagus-bagus, masjidnya jelek sekarang. Wah ini bahaya. Ini artinya apa? Masyarakat di situ mementingkan dunia hedonis sekarang ini tanpa memikirkan kebahagiaan. Buktinya apa? Lihat masjidnya. Jadi kalau saya masuk ke kampung mana-mana lah, tak lihat masjidnya. Masjidnya, ya. Nah, jika kampung rumahnya jelek, rumah sudah jelek rumah, kampung, masjidnya bagus, berarti hebat. Ya, berarti masyarakat hebat, mementingkan ukhrawinya, walaupun tanpa meninggalkan urusan dunia. Rasulullah bersabda, la taqumu sa'ah hatta yataqawwal nasu bil bunyan.
dan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga manusia saling berlomba untuk mendirikan bangunan. Coba sekarang banyak Pak orang yang membangun rumah yang megah-megah, tetapi tidak dihuni. Kadang-kadang dihuni cuma seminggu sekali, bahkan sebulan sekali. Villa-villa dibangun, villa-villa dibangun, megah-megah, kosong, hanya seminggu sekali, ya kan? Wah, ya. Apakah terlarang dan dalam kondisi haram? Enggak, tetapi ini merupakan hal yang kurang bagus jika ditata dengan kebutuhan primer yang lain. Kita lanjutkan. Menciptakan suasana yang luas dalam rumah. Bagus sekali ya. Di dalam term kata istilah dalam Islam itu ada istilah sakinah. Apa? Sakinah. Sakinah itu tenang. Ya. Sakinah itu tenang. Ciptakan suasana tenang dalam rumah. Ya, ketenangan itu nantinya bersumber dari hatinya, batinnya. Maka seyogyanya kita berdoa kepada Allah dan berusaha untuk melaksanakan perintahnya untuk mendatangkan sakinah, ketenangan dalam hidup. Salah satu cara untuk mendatangkan sakinah di dalam rumah tangga, di dalam tempat tinggal adalah gunakan tempat tinggal itu untuk menegakkan sholat-sholat sunnah di dalamnya. Sholat-sholat sunnah ya, di dalam. Kalau sholat wajib bagi laki-laki di masjid, sholat-sholat sunnah di rumah. Kecuali sholat-sholat yang terikat dengan masjid atau terikat dengan jamaah, tegakkan di masjid. Sholat tahiyatul masjid ya mesti di masjid. Ora ono sholat sholat tahiyatul masjid di rumah enggak. Ya. Sholat semisal sholat gerhana di masjid karena terikat dengan jamaah. Ada orang meninggal dunia, jenazahnya dibawa ke masjid untuk dimakamkan di masjid. Kita sholat di masjid. Tapi kalau rawatib, tahajud, duha, witir, ya, tegakkan di rumah untuk mendatangkan sakinah. Jika tempat tinggal itu kita gunakan untuk berinteraksi dengan Allah dengan wujud menegakkan sholat-sholat di dalamnya, maka rumah jenengan akan diberkahi oleh Allah. Dan keberkahan inilah yang nantinya menjadikan hati kita merasa tenang, tentrem, ayem, kerasa betah dalam rumah. Kalau nanti di antara kita ada keluarga, mungkin anak yang tidak betah di rumah, jangan introspeksi, di muhasabah, muhasabah terus lagi, dikoreksi lagi. Opo sebagai anakku kok gak betah di rumah? Bisa jadi rumah tempat kita tinggal itu jarang ditegakkan sholat-sholat rumah di dalamnya, jarang pula dijenakan untuk membaca Quran di dalamnya. Berhati-hati jika punya anak dan tadi rumah. Lebih berhati-hati jika kita punya istri tidak betah di rumah. Reuni ya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ibu-ibu capek. Berhati-hatilah jika suami tidak betah di rumah. Koreksi lagi, ya. Kamu sekarang ya. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, min sa'adati bani Adam al-mar'atu sholih wal maskar sholih wal markab sholih wa min sikwati bani Adam al-mar'atu su wal maskar su wal markab su. Indikasi kebahagiaan anak cucu Adam itu ada 3. Yang pertama, istri yang soleh, solehah,
istri yang soleh atau suami yang soleh. Bojone ganteng, duwe akeh, pengertian nang tempat. Waduh, rasa betah. Bojone ayu, solehah, seneng untuk dilihat oleh suami. Betah di rumah, alasan kerja. Ya, tetapi tempat tinggal yang baik, yang nyaman, rumahnya baik, tetangganya baik, ini merupakan hal yang menjadikan indikasi bahagia. Dan kendaraan yang baik. Kebalikannya Rasul juga bersabda, sedangkan indikasi kesengsaraan anak Adam, soro urip anak Adam. Nek duwe bojo elek, cerewet. Wis bojone elek cerewet. Terus elek ngamungan, dablek duwe bisa buang, ya. Buruk. Tempat tinggal yang buruk, tetangganya buruk, tetangga rumahnya buruk, banjir, hutan banjir, bocor. Indikasi kesengsaraan anak dan kendaraan yang jelek. Terus elek mogokan bisa. Ternyata di sini ada yang kedua, yaitu konotasi pembicaraan kita yang kedua. Tempat tinggal yang baik ternyata merupakan indikasi kebahagiaan hidup ada. Nah, kita lanjutkan yang keempat. Ini, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Pak, jika kita memasuki dunia malam, maka kita sebetulnya memasuki dunia kematian. Allah menurunkan sunatullah bahwa malam diciptakan oleh Allah untuk istirahat. Malam itu untuk istirahat, untuk tidur. Dan tidur itu merupakan saudaranya mati. Coba kita analisis doa tidur sekarang. Pada saat kita tidur, kita berucap, Bismika Allahumma ahya wa bismika. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu ya Allah aku mati. Dan itu disebut di situ bahwa dengan namamu pula ya Allah aku mati. Coba kita analisis doa setelah bangun dan tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku dari kematianku. Jadi tidur jangan mati. Oleh karena itu jangan jadikan rumah kita seperti kuburan hanya untuk tempat tidur. Pak, kalau menurut jenengan, sepengetahuan jenengan, tidur yang baik itu berapa jam sehari? Ya 8 jam. 8 jam itu artinya sepertiga hari. Sebab satu hari 24 jam. Kalau 8 jam tidur artinya sepertiga hari habis itu tidur. Jadi kalau kita sekarang ini ada yang berumur 60 tahun, itu artinya 20 tahun umur kita habis untuk tidur. Coba 20 tahun tuh mbok niki opo wae ya. 20 tahun habis. Itu kalau 60 tahun umur kita. Dan jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Artinya apa? Jangan digunakan sebagai tempat tidur saja. Di dalamnya itu sebesarnya kita gunakan untuk menegakkan sholat. Ij'alu fi buyutikum min sholatikum wa la tattakhiduha qubura. Dalam surat Abu Daud disebutkan. Jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai tempat untuk menegakkan sholat. Dalam hal ini sholat sunnah. Dan janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Amma sholatul rajul fi baitihi fanur fanawiru buyutakum. Ibnu Majah dari sabda. Adapun sholatnya seorang laki-laki di dalam rumah adalah cahaya.
Penuhilah rumah kalian dengan cahaya. Pak, di situ rojul, laki-laki. Jadi orang laki-laki itu Pak, sholat wajibnya di masjid, sholat sunatnya di rumah. Kalau perempuan boleh ke masjid, boleh ke masjid. Nek ono wong nur jauh deh, ini kedua-duanya akan sebut. Kedua-duanya akan sebut. Nek ono wong NU sholat olah-olahan ya, wong NU sholat wajib kok nang omah itu duduk wong NU, itu wong patayan, muslimat. Nek ono wong Muhammadiyah sholat wajib kok nang omah, itu duduk wong Muhammadiyah, itu wong Aisyah. Ya, paham maksudnya? Nah, jadi yang laki di situ tarun. Ya. Banyak-banyaklah menyebut nama Allah ketika masuk rumah dan banyak-banyaklah menyebut asma Allah pada saat kita makan dalam rumah. Pak, ngaji yang penting lah, begitu tahu dalilnya, paham maksudnya, amalkan. Bubar dari sini dengan amalkan. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha inda tuhulihi wa inda tu'amihi qala as-syaitan la mabita lakum wala asya." Pak, Rasulullah ngendikan, jika ada seseorang yang masuk ke dalam rumah, pada saat dia buka pintu rumah, dia ingat kepada Allah, menyebut asma Allah, bahkan berucap salam bagi penghuni-penghuni rumah itu. Dan apabila di rumah dia makan dalam rumah itu, dia juga menyebut asma Allah. Qala syaitan, maka berkata setan antar setan. Setan antar setan ngomong ngerumpi, sapa sing diomongne? Lama bi alakum. Mabit itu artinya nginep. Jadi kalau jenengan punya anak, kok gak boleh mabit? Mabit nang sekolahan, mabit itu nginep. Saya hanya berharap para muda-muda yang hadir di masjid ini bisa umroh, bisa haji. Kau naik haji Pak, jenengan mabit di Muzdalifah, nginep di Muzdalifah, nginep. Kalau orang masuk rumah, dia berucap basmalah, dia makan dalam rumah juga menyebut asma Allah, ingat kepada Allah dengan menyebut basmalah. Bahkan masuk rumah dia berucap salam bagi penghuninya. Setan ngomong antar setan, kita tidak bisa nginep di rumah ini. Wala asya, juga tidak dapat makan malam gratis di rumah ini. Karena apa? Penghuni rumah pada saat makan dalam rumah dia menyebut asma Allah. Jadi setan merasa nginep, orang itu mangan, jadi setan gabung si ya. Nah ini kebalikannya, Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa idza dakhala falyakruha idza tuhulihi qala syaitan rabtumul mabit wa idza wa inda qa'adihi qala aqrabtumul mabit wal asya. Jika ada orang masuk dalam rumah tanpa menyebut asma Allah, buka pintu ora basmalah, mlebu rumah ora ucapan salam, dia makan dalam rumah juga tidak pernah ingat kepada Allah, qala syaitan, maka berkata setan antar setan, apa sing diomongne? Rabtumul mabit wal asya. Kita bisa nginep gratis di rumah ini, kita bisa makan malam gratis di rumah ini. Tapi setan lowong sebab untuk makan gratis itu gratis. Sekali lagi Pak, hati-hati dengan makan ya.
pada saat dia makan. Kalau tadi kepribadian orang bisa terlihat dari tempat tinggal, sekarang yang kedua, kepribadian seseorang itu bisa terlihat pada saat dia makan. Maka jangan enak-enak, jangan pada saat diundang walimah urus, nang hotel apa, di gedung apa, kemudian standing partai, wah makan bareng, mak dewe-dewe kalau ngadeg dia kepribadian jenengan terbaca pada saat jenengan makan. Duduk dukun, iki orang ilmu jiwa, psikologis. Jadi kepribadian orang itu yang berbeda. Dulu Pak, saya sempat ke Ngabar, pondok pesantren Ngabar, pondok pesantren Wali Songo Ngabar. Kiainya Allah yarham, namanya Kiai Haji Ibrahim Thoyib. Ya, Ibrahim Thoyib. Saya ke sana. Itu unik. Ya. Tapi saya tak ngerti, saya maksudnya ngerti, Pak. Setiap tahun Pak, untuk menemui beliau itu tidak langsung ditemu, tapi dikasih makan dulu. Kasih makan. Nah, dia itu di balik ruangan kaca yang bisa melihat keluar, tapi yang di luar tidak bisa melihat ke dalam. Yang lihat dulu. Tamu-tamu yang makan dilihat satu persatu. Setelah selesai makan baru ditemui oleh dia. Nah, sebab pribadian seseorang bisa terlihat pada saat dia makan. Wong medit mlebu restoran etok. Ya, wong medit pribadian. Wong kahing mlebu restoran etok. Dikasih daftar menu sing ditontok regone. Iki kata apa? Hati-hati. Kita lanjut Pak. Kita pun tahu siapa yang semalam tidur dengan setan. Ya. Oleh itu katakan, wa idza taqal falyatruha idza kuhuri qala syaitan adraktumul mabit. Jika ada orang yang masuk rumah kemudian tanpa menyebut asma Allah, tanpa ingat kepada Allah, setan mengatakan kita bisa menginap di rumah ini. Artinya penghuni rumah tidur bersama-sama. Kita pun akan tahu siapa semalam tidur bersama setan. Jika ada orang besar, kecuali kalau ada alasan kalah mencari. Azan subuh dikumandangkan, baru bangun dari tidurnya, itu artinya orang tersebut semalam tidur bersama setan. Sehingga dan tahajud dan witir. Ya. Jadi jangan dianggap tidak kalipat. Wong Islam niku menawi wonten adzan subuh gek tangi, iku artine wong iku semalaman tidur bersama setan. Sehingga dia tidak tahajud, tidak witir. Jenengan ingat omongan saya. Jenengan semua yang di sini ini, saya yakin sebelum subuh jenengan ngelilir. Ya. Pasti sudah. Pak, sana kok bisa ngomong pasti? Iya, sebab itu sunatullah. Dengan ingat tadi, secapek-capek tubuh orang, begitu dia mau terbit fajar sebelum subuh, pasti ngelilir, pasti bangun juga. Itu sunatullah. Dan semua makhluk ciptaan Allah akan bangun sebelum datangnya fajar. Pitik jagung burung subuh Pak. Manuk puter manggung burung subuh. Kita pun begitu, sebelum subuh mesti bangun. Diingatkan dengan ada adzan awal. Saya nggak tahu di sini ada adzan awal tidak? Ada adzan awal. Adzan awal ini mengingatkan atau membangunkan orang Islam agar sholat tahajud.
tusallimu ala ahliha. Ini instruksi dari Allah, diabadikan dalam Al-Quran An-Nur ayat 27. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan milikmu sebelum meminta izin, dan berilah salam kepada penghuninya. Sangat jelas. Perintah Allah, hukum asal itu wajib. Jadi kalau begitu memasuki rumahnya orang, minta izin dan berucap salam, itu hukum asal wajib. Oleh karena itu nantinya biasakan untuk berucap salam setiap kita masuk rumah, baik rumahnya orang atau rumahnya sendiri. Ya. Sebab Rasulullah juga menginstruksikan seperti itu. Habis sekalian, dari Anas bin Malik, siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik ini kawulanya Nabi, wong sing ngenger nang Nabi, 10 tahun di Madinah, hidup bersama satu rumah dengan Nabi. Sampai Anas bin Malik ini dipanggil anak oleh Rasulullah. Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakah alaik wa ala ahli baiti. Wahai anakku, jika kamu masuki rumah menemui keluargamu, ucapkanlah salam. Niscaya akan menjadikan berkah bagimu dan berkah pula bagi keluarga. Nah, sekarang masalah muncul. Dengan dalam rumah itu mungkin ada 3-4 orang. Ya. Dengan bapak, ibu, anaknya 2. Bapak kerja, 2 anaknya kuliah. Tinggal ibu di rumah, ibu ke pasar. Rumah kan kosong. Ibu datang duluan. Artinya ibu nanti akan masuk di rumah yang kosong tanpa penghuni. Nah, terus ucapan salam apa juga dilakukan? Tetap dilakukan. Walaupun redaksi salam tidak assalamualaikum. Begitu dengan masuk rumah yang tidak berpenghuni atau kosong dari orang di situ, ucapkan assalamu alaikum wa ala ibadillah sholihin. Mudah-mudahan keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba yang senantiasa berbuat baik. Masuk. Nanti bisa dilihat di dalam Al-Aqar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi disebutkan ini. Jika kita memasuki rumah yang tidak berpenghuni, maka ucapkan assalamu alaikum wa ala ibadillah sholihin. Berbaik-baiklah berhubungan dengan tetangga. Idza stadana ahadukum jamu ayyad riya khosaba fi jidari fala yamnah. Jika tetangga salah seorang dari kalian meminta izin untuk menyandarkan kayu pada tembok miliknya, maka janganlah ia larang. Izin. Tapi sekalian, berbaik-baiklah dengan tetangga. Bahkan nanti sering-seringlah mohon maaf pada tetangga. Kalau memang rumah kita, maaf di sini saya lihat punya sekian banyak rumah yang punya tempat tinggal yang agak luas. Artinya ada teras, ada halaman depan. Kalau kemungkinan nanti suatu saat jenengan itu rumahnya mau wepet-tepetan antara tanah luas tanah dengan luas bangunan sama alias dengan nol, orang duwe halaman depan, ojo ate ingon-ingon pitik, ojo ate ingon-ingon bebek meri, ojo ate ingon-ingon kucing semua akeh. Janganlah hobi kita merugikan tetangga. Tonggo sampai pak resikan, teras bendino sapori, ya. Tiap pagi sore dipel, dadak pitik sampai, oke, ngeles nang.
Besok keok ngelek menenan. Uang itu bahasa dari sontek. Kebelah cukup sandal. Ya wantem pitik. Pas ngantem pitik sing duwe pitik ero. Geger. Tomo iso geger perkara pitik ngendok dipek dhewe, pitik nelek dikano tomo. Ojo sampai bingung-bingung kucing waket kucing. Ya ndak apa-apa lah satu dua. Yo ora belasan bahkan 20 lebih kucing. Oh sing metu bias noleh nang gondo. Satu. Sampai orang kampung untuk tulisan dan telek kucing. Nah, jangan sampai hobi kita, kesenangan kita merugikan orang lain. Berikutnya, kalau jenengan sebisa membangun rumah, tidak ada salahnya mohon maaf dulu, izin dulu pada tetangga. Jenengan bilang ke tetangganya, Pak, mohon maaf ya, saya mau ini loh, membetulkan alat. Itu kalau ini musim hujan nanti bocor. Padahal sampai bangun. Ya, paling bahasa meleleh ngomongnya itu gak ditala. Padahal kan. Jadi tidak apa-apa. Nah, tetangga kami ini depan belakang bilang, mohon maaf, izin dulu. Tetangga pasti mengizinkan, Orang tonggo di tapi Pak aku dan dari rumah. Ojo, gak usah dandani. Orang mesti mengizinkan. Ya. Jangan bocor mesti gak mungkin. Mesti mengizinkan. Coba karena jenengan mendatangkan material, tukang sampean mengerjakan bangunan. Jam 1, jam 2 siang. Padahal tetangga butuh istirahat. Kok gak ganggu? Berbaik-baiklah dengan tetangga. Ya. Pak, jika jenengan baik dengan tetangga, maka keburukan jenengan akan ditutup oleh tetangga itu. Ini pengalaman Pak ya, pengalaman. Kalau jenengan mau cari menantu, calon menantu jenengan teliti dulu. Dan untuk meneliti calon menantu, tanyakan tetangga calon menantu jenengan. Sebab dia tahu ABC sampai Z tiap hari calon menantu gimana. Kalau kita baik dengan tetangga, kejelekan akan ditutup karena baik. Tapi kebalikannya, sebaik apapun jenengan, tapi jenengan mempunyai hubungan yang kurang harmonis dengan tetangga, maka bukan kebaikan yang akan diunculkan, justru kejelekan kita yang akan dicari-cari. Ya. Hati-hati Pak ya, jadi calon menantu diteliti dulu tetangganya siapa, tanyakan. Sebab zaman saat ini Pak, kakek arek lahir sing gak kawat bapak sopo. Ya. Dan itu tetangga kan tahu. Makanya perlu ya baik. Kita lanjutkan. Ya, terakhir ya. Rasulullah SAW menyebutkan contoh doa di malam hari dalam rumah kita. Ya. Doa di malam hari ketika dalam rumah. Nah, ini dihafalkan dari praktek. Rasulullah berdoa, Allahumma barikli, Allahumma firli dhanbi wa wasi'ni fi dari wa barikli fima wajaktan. Ada 3 permohonan Rasulullah dalam doa ini. Doa diucapkan dalam rumah di malam hari. Allahumma firli dhanbi wa wasi'ni fi dari wa barik li fima wajahta. Pernah dengan doa ini? Belum. Kalau belum nanti dihafalkan dan praktekkannya. Dalam Sunan At-Tirmidzi hadis atau doa Nabi diabadikan. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan luaskanlah tempat tinggal. Maksudnya jadikan dalam rumah itu sakinah mawaddah warahmah, sehingga kita betah kerasan dalam rumah itu.
luaskanlah tempatku. Berkahilah aku pada rezeki yang telah Engkau berikan. Ada 3 permohonan. Allahumma firli dzambi wa wasi'li bidari wa barik li fima wajadta. Ini doa Rasulullah SAW yang diucapkan dalam rumahnya ya di malam hari. Pak, jenengan nanti kalau haji atau umroh jenengan pasti nanti akan ke Madinah. Rumah yang didiami Rasulullah dengan Aisyah itu nempel di Masjid Nabawi yang sekarang jadi makamnya Nabi. Jadi sudah menjadi hukumnya Allah atas Nabi dan Rasulnya. Setiap Nabi itu wafat dimakamkan di mana ia bertempat tinggal dan dia wafat di sana. Karena Nabi wafat di kamar yang didiami dengan Aisyah, begitu Rasulullah meninggal di situ, maka digalilah rumah itu, kamar itu untuk menjadi makamnya Rasul. Iki ojo ditiru. Ojo ditiru. Sampeyan duwe yo duwe famili meninggal dunia di rumah sakit dokter Sutomo mati nang kono nang terus dokter Sutomo kali kayak orang Surabaya ya. Nah ini sunnah Nabi yang tidak bisa ditiru. Setiap Nabi itu meninggal dunia dimakamkan di mana dia meninggal dunia. Nah sekarang rumahnya sangat sederhana, ngemper nang gone Masjid Nabawi. Walaupun sederhana, Rasulullah menyebutkan baiti jannati, rumahku adalah surga. Karena apa? Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi ma wajadta. Nah, ini diamalkan ya, dipraktekkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan sana. Kita akhiri atau mungkin ada satu dua pertanyaan. Tidak ada. Monggo kalau ada satu dua pertanyaan. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majlis. Subhanallah.